Mari saya jemput Bapak Ibu kita sama-sama berdiri. Kita mau menghormati bangsa Indonesia yang sudah merdeka. Kita mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dirgahayu Indonesia, amin. Hari ini kita mau yel-yel sebentar, ya. Kita katakan, aku Indonesia merdeka, aku Indonesia merdeka, aku Indonesia merdeka. Oke ya, mana semangatnya? Haleluya, kita harus bersemangat, amin. Sebab Indonesia sudah merdeka 77 tahun. Oke, dalam hitungan ketiga kita sama-sama katakan, aku Indonesia merdeka, aku Indonesia merdeka, aku Indonesia merdeka. Ulang sekali lagi ya, belum semangat, harus lebih semangat lagi. Sekali lagi ya, 3, 2, 1. Aku Indonesia merdeka, aku Indonesia merdeka, aku Indonesia merdeka. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Pagi hari ini kita bersyukur buat Indonesia yang sudah merdeka 77 tahun. Biarlah pagi hari ini kita datang di hadapan Tuhan. Dan kita terus mendukung, mendoakan Indonesia untuk terus bangkit. Bahkan menjadi terang, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan semakin memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku.
Buat
bersyukur kepada Tuhan. Engkau Bapa yang baik, yang selalu setia dalam kehidupan kami. Banyak hal yang sudah Engkau perbuat Tuhan. Bagi hidup kami, bagi keluarga kami, bagi gereja kami, bahkan bagi bangsa kami Indonesia. Kami bersyukur Tuhan buat setiap perbuatan-Mu yang dahsyat dan ajaib. Dan pagi hari ini Tuhan, kami siap bersorak-sorai memuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Boleh tengok kanan kirinya. Kalau bisa berikan salam, berikan senyuman yang terbaik. Haleluya. Saya percaya bahwa setiap kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang sudah terpanggil untuk menjadi berkat dan memberkati keluarga kita, gereja kita, bahkan bangsa kita. Haleluya. Pilihan Allah, dengarlah panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bagi, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bagi, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku apa? Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bagi, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bagi, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bagi, bukan bagi, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bagi, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah lagi, bukan bagi, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bagi, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut
bangsa kita punya moto tahun ini. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Coba sorakan bersama. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Biarlah visi ini menjadi visi kita bersama. Amin. Haleluya. Ku punya visi bangsa ini. Ku punya mimpi. Ku punya mimpi. Untuk apa? Untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa. Oleh iman bangkitlah negeriku. Lagi katakan. Ku punya visi bangsa ini. Ku punya mimpi. Ku punya mimpi. Yes. Untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa. Oleh iman bangkitlah negeriku. Setiap lutut bertelut menjemamu. Setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku. Lawatlah bangsa dan negeri ini. Amin. Ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya mimpi untuk negeriku Indonesia. Satukan hati dan berdoa. Oleh iman bangkitlah negeriku. Lagi katakan. Ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa. Oleh iman bangkitlah negeriku. Setiap lutut bertelut menyembahmu. Setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku. Lawatlah bangsa dan negeri ini. Setiap lutut bertelut menyembahmu. Setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku. Lawatlah bangsa dan negeri ini. Sekali lagi katakan. Setiap lutut bertelut menyembahmu. Setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku. Lawatlah bangsa dan negeri ini. Lawatlah bangsa dan negeri ini. Sekali lagi. Lawatlah bangsa dan negeri kami. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, Indonesia bangkit. Kita mau siapkan hati kita buat firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Kami percaya bahwa rancangan-Mu selalu indah pada waktunya. Kalau hari ini kami ada Tuhan, ini bukan satu kebetulan. Tapi Engkaulah yang memanggil kami Tuhan. Engkaulah yang sudah memilih setiap kami Tuhan. Hari ini kami membawa bangsa kami yang sudah merdeka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jadikan setiap kami para pendoa-pendoa-Mu Tuhan, yang berdoa bagi keluarga kami, bagi gereja kami, bahkan bagi bangsa kami. Haleluya. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada tercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada tercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan.
di tempat ini. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami mau beribadah kepada Tuhan agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Mari sampaikanlah yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami. Nyatakanlah kebenaran, nyatakanlah firman-Mu kepada setiap kami ya Tuhan. Kami mau hidup, kami mau mendengar dan kami mau hidup dan berjalan di dalam jalan firman-Mu ya Tuhan. Urapilah hamba-Mu yang sesungguhnya tidak berguna kalau bukan Tuhan yang menggunakannya. Urapilah kami semua yang hadir pada hari ini sehingga kami semua mendapatkan kebaikan dari Tuhan, mendapatkan berkat dari Engkau, mendapatkan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan kita bisa kembali bertemu dalam ibadah pada hari ini. Dan kita percaya ada hal yang baik yang Tuhan akan sampaikan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Tema hari ini adalah berdoa bagi bangsa dan negara. Berdoa bagi Indonesia. Berdoa untuk apa? Agar Indonesia pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Haleluya. Dan ini menjadi visi daripada tahun kita, menjadi moto daripada bangsa kita di tahun ini, agar bangsa kita semakin lebih baik di hari ke depan, Bapak Ibu. Saudara, satu ayat dalam Alkitab berbunyi demikian, 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-17. Ayat yang singkat yang akan saya bacakan bagi kita semua. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, tetaplah berdoa. Alkitab mengatakan agar kita tetap berdoa. Berdoa untuk apa? Berdoa untuk diri kita sendiri, agar kita tetap kuat, agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan, agar kita hidup menyenangkan Bapa. Lalu berdoa untuk siapa? Berdoa untuk sesama kita, yaitu orang-orang yang ada di hidup kita. Berdoa untuk suami, berdoa untuk istri, berdoa untuk anak-anak, berdoa untuk keluarga saudara. Juga berdoa untuk orang-orang yang ada di hidup kita, orang-orang terdekat kita, agar Tuhan memberikan anugerah, membuat orang-orang di sekitar kita tetap bertumbuh di dalam iman, tidak gugur imannya. Itu yang kita doakan. Lalu Alkitab juga mengajar untuk kita berdoa bagi tubuh Kristus. Tuhan berkata bahwa di dalam doanya di Yohanes 17, agar semua murid-muridnya, yaitu tubuhnya, menjadi satu. Agar murid-muridnya dinyatakan kemuliaan, sehingga kemuliaan dari Bapa, kemuliaan dari Tuhan Yesus juga mengalir di dalam kemuliaan daripada tubuh Kristus. Kita dipanggil juga berdoa bagi tubuh Kristus, berdoa bagi gereja kita, Bapak Ibu. Berdoa bagi gereja kita, agar gereja kita hari demi hari terus dituntun oleh Tuhan. Agar setiap rencana, setiap program, bukan program yang lahir dari hati seorang manusia, tapi itu adalah program dari hati Allah. Dan kita berdoa, ada terobosan, ada hal-hal yang indah yang Tuhan kerjakan di dalam gereja kita. Dan ingatlah, gereja Tuhan bukan hanya gereja kita. Kita hanya bagian kecil dari tubuh Kristus yang begitu besar. Kita juga mengambil bagian di dalam doa bagi pelayanan kebersamaan di seluruh dunia ini. Kita berdoa bagi tubuh Kristus yang lain, yang menjadi tangan, yang menjadi badan, yang menjadi kaki, yang menjadi ya seluruh anggota daripada tubuh ini. Kita berdoa, pelayanan-pelayanan misi, pelayanan-pelayanan garis depan yang memegang, yang
menjadi orang-orang yang ada di suku-suku yang terabaikan, itu juga jangan lupa kita doakan di dalam kehidupan kita. Kita berdoa bagi tubuh Kristus, bagi gereja pusat kita juga, gereja-gereja yang di sekitar kita, bahkan gereja yang lebih lagi, satu kota, gereja yang ada di negara ini dan di seluruh dunia. Tuhan mengajar kita untuk kita berdoa bagi pelayanan tubuh Kristus. Tidak cukup hanya bagi tubuh Kristus, Tuhan juga mengajar kita untuk berdoa bagi bangsa dan negara. Jadi kita berdoa bagi Indonesia, bagi bangsa dan negara yang Tuhan telah percayakan kita menjadi warga negara di bumi Indonesia ini. Mulai dari diri kita sendiri kita berdoa. Berdoa bagi sesama, berdoa bagi tubuh Kristus, dan juga kita berdoa bagi bangsa dan negara. Dan biarlah pokok doa ini menjadi pokok doa hidup kita setiap hari. Kita berdoa bagi hal-hal yang ada dalam yang tadi saya sebutkan tadi. Nah, hari ini mengapa kita harus berdoa bagi bangsa dan negara? Apakah ini hanya sebuah kebiasaan dan rutinitas? Memang benar, kita harus memulai dari rutinitas, memulai dari sebuah kebiasaan. Kita harus membiasakan diri, berdoa bagi diri, bagi sesama, bagi tubuh Kristus, bagi bangsa dan negara. Tapi lebih daripada sebuah rutinitas dan kebiasaan, kita mau berdoa karena sesuatu yang indah, yang baik, yang besar akan terjadi ketika umat Tuhan merendahkan diri, ketika umat Tuhan berdoa, ketika umat Tuhan mencari wajah Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan hal yang besar, yang baik atas bangsa Indonesia. Yang percaya katakan amin. 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama berbunyi demikian. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Ayat yang kedua, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Alkitab mengajar kita untuk kita berdoa, untuk menaikkan doa syafaat dan ucapan syukur buat raja-raja, buat para pembesar, dan ini berarti kita berdoa buat bangsa dan negara kita. Ketika kita berdoa bagi bangsa dan negara kita, maka minimal ada dua kebenaran yang akan terjadi bagi bangsa kita. Ada dua jawaban yang akan terjadi bagi bangsa dan negara kita. Yang pertama, kita akan takluk kepada pemerintah. Roma pasal ke-13, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Alkitab berbunyi demikian. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Jadi yang pertama, ketika kita berdoa bagi Indonesia, maka kita akan menjadi seorang pribadi yang takluk kepada pemerintah. Bapak Ibu, kata takluk ini bukan kata yang negatif. Kita mungkin berpikir kata takluk ini adalah kata yang kurang baik, tapi sesungguhnya tidak. Ini adalah kata yang baik, dan Alkitab sendiri yang mengatakannya, bahwa tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintahnya. Apa artinya takluk ini? Takluk ini artinya menghormat
arti pemerintah. Takluk ini berarti mengasihi bangsanya. Takluk ini berarti mendoakan Indonesia. Ketika kita berdoa, maka satu yang akan terjadi dalam hidup kita. Kita tidak akan menjadi orang yang abai akan bangsanya. Sebaliknya kita akan menjadi orang yang menghormati, mengasihi, dan mendoakan Indonesia. Saudara tahu, Roma pasal 13 ayat pertama dan kedua ini, itu ditulis oleh Rasul Paulus kepada sebuah pemerintahan yang lalim. Ya. Kitab Roma ini adalah kitab bagi jemaat di kota Roma yang menghadapi pemerintah yang menganiaya, pemerintah yang menangkap, pemerintah yang membunuh, pemerintah yang menghancurkan orang-orang percaya. Pada abad ke-60, maksud saya pada tahun 60 sampai 70 diperkirakan kitab Roma ini ditulis. Dan itu abad pertama, kedua, ketiga adalah masa penganiayaan besar bagi gereja, termasuk jemaat yang ada di kota Roma. Kisah-kisah tragis pilu, mengharukan dan membuat kita mungkin juga bisa marah. Itu terjadi di kitab Roma. Orang diadu dengan binatang, orang dijadikan tontonan umum untuk kematiannya. Orang ditangkap, diadili tanpa hukum. Diadili karena satu, mereka orang Kristen. Itu saja kesalahannya. Mereka karena percaya kepada Yesus. Tapi kepada orang pemerintah yang lalim, penguasa kerajaan Romawi pada waktu itu, kita tidak pernah melihat kekristenan itu melawan balik. Kekristenan tidak pernah dicatat dalam sejarah, baik sejarah gereja ataupun sejarah dunia, menghantam balik penguasa. Tidak ada perlawanan yang dilakukan oleh orang percaya. Apakah mereka takut? Tentu tidak, Bapak Ibu. Mereka tidak takut karena mereka menyerah mati, melawan juga mati. Lebih baik harusnya dalam pikiran emosional seseorang daripada kita mati dianiaya, lebih baik kita mati memegang pedang dan melawan pemerintah pada waktu itu. Tapi sejarah tidak mencatat perlawanan daripada kekristenan. Pada abad pertama maksud saya. Pada zaman kitab Roma ini ditulis. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini mereka punya Tuhan yang mengajarkan untuk mengasihi orang lain, mengasihi bangsanya, mengasihi kotanya. Bukan mencaci maki, bukan membuat perlawanan balik, bukan mengadakan satu hal yang membuat kekacauan dan kerusuhan. Tapi orang-orang percaya zaman itu menyerah kepada siapa? Bukan kepada penguasa, menyerah kepada Tuhan. Dan mereka tetap percaya bahwa segalanya ada di dalam tangan Tuhan. Itu yang terjadi pada zaman itu, Bapak Ibu. Mereka tetap menghormati. Paulus melalui ilham Roh Kudus menasihati kepada jemaat di Roma untuk takluk, jangan lawan pemerintahmu. Jangan membenci. So kalau engkau membenci, engkau tidak akan bisa mengasihi bangsamu. Sebaliknya takluk dan berdoalah bagi bangsamu. Dan akhirnya memang benar. Sejarah berikutnya, akhirnya gereja menjadi gereja Kristen, Roma menjadi Kristen. Salah satu yang terjadi pada zaman itu. Nah, saudara, kita melihat penguasa yang lalim saja, itu dikatakan oleh Alkitab untuk kita menghormati, untuk kita takluk, untuk kita mengasihi, untuk kita mendoakan.
Makanya di dalam kekristenan tidak ada kebencian, tidak ada kepahitan. Bahkan kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, Alkitab mengajar kita, berdoalah bagi musuhmu. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Kita tidak bisa sentuh orang itu, tapi kita bisa sentuh di dalam doa. Dan kita tidak punya kebencian di hati kita. Saya sering berkata, ada satu martir namanya Blandina, ketika ditangkap, dia berkata demikian. Dia tidak mengutuki pemerintah, dia tidak mengutuki penguasa pada waktu itu. Sebaliknya ketika ditangkap, dia hanya berkata, kami hanya orang Kristen, kami hanya percaya kepada Yesus dan ajarannya. Kami tidak membunuh, kami tidak mencuri. Dan Blandina memberikan ampun kepada orang yang menganiayanya. Saudara bisa bayangkan hidup pada zaman itu, betapa menderita, tapi mereka tetap mengasihi penguasa. Mereka tetap berdoa bagi kesejahteraan kota. Mereka tetap menjadi orang-orang yang bersyafaat bagi bangsa dan negaranya. Ajaran ini, ajaran yang berasal dari surga. Ajaran ini bukan ajaran manusia. Hari ini kita punya pemerintah yang luar biasa, Bapak Ibu. Saya bukan pendukung Joko Widodo, tapi memang pendukung sih ya, karena waktu itu juga nyoblos dia ya saudara ya. Tapi maksudnya bukan pendukung garis depan daripada presiden. Dan saya tidak kampanye di mimbar ini, karena Presiden Joko Widodo sudah 2 periode. Ya, kalau 3 periode baru kita kampanye saudara. 2 periode, presiden kita luar biasa. Memang negara ini tidak sempurna, banyak carut marutnya. Tapi kita punya pemimpin yang hebat. Bukan membanding-bandingkan. Ojo dibandingke, katanya Farel. Farel siapa itu? Ojo disaing-saingke. Ya. Yo pasti kalah. Karena memang kita punya pemimpin yang takut akan Tuhan. Punya presiden yang hebat luar biasa. Diperkirakan 25 negara di dunia ini. Karena pandemi ini, itu kalau ke depan tidak menata dengan baik, maka bisa bangkrut negara itu. Dan sudah ada satu negara yang bangkrut saudara, yang chaos. Karena inflasi begitu tinggi, harga kebutuhan pokok jadi tinggi, rakyat tidak sanggup lagi membeli. Dan chaoslah rakyat yang ada di sana. Kita juga berdoa bagi bangsa-bangsa supaya Tuhan juga menolong. Hari ini kita masih, walau ya semua naik ya, betul nggak saudara? Gas naik, telur naik, minyak naik, gaji belum naik saudara. Harus naik dong, jangan gaji nggak naik-naik, jangan. Kita berdoanya gaji harus naik juga. Tapi kita masih punya hal yang baik di bangsa ini. Saya masih bisa sarapan pagi di Rawamangun, Bapak Ibu. Itu harga 7.000 sudah kenyang. 7.000 lontong sayur pakai tahu. Wah, udah enak loh saudara. Itu kita bersyukur ya. Kita masih beli kebutuhan, masih bisa kita beli. Walaupun memang kita tidak berlebih, ya. Tapi kita masih bisa dalam kondisi baik, kondisi normal. Bahkan diperkirakan Indonesia tidak mengalami krisis ekonomi sekalipun. Ya. Karena pemerintah kita dengan sungguh-sungguh bekerja bagi bangsanya. Presiden Jokowi dan seluruh jajaran di bawahnya itu melakukan hal yang luar biasa. Saya ngomong gini, jadi saksi mata Bapak Ibu. Saya sering cerita bahwa saya pernah ke Guriat. Guriat itu ada di Papua, di Jayapura. Itu distriknya distrik Unurambeam namanya. Itu 5 tahun yang lalu belum ada listrik sama sekali. Waktu saya datang juga dalam kegelapan, tidak ada listrik.
Tapi ketika saya datang itu sudah ada tiang-tiang pancang yang dipasang di sepanjang jalan. Ya. Dan mereka bilang, puji Tuhan Pak, 6 bulan lagi kurang lebih listrik akan masuk ke kampung kami. Waduh, tepuk tangan dulu saudara. Luar biasa. Dan Jokowi banyak melakukan, Presiden RI yang sekarang, ya kita bersyukur juga buat presiden-presiden yang lalu. Itu sudah memulai membuat yang terisolasi itu dibuat jalan. Yang tadinya jalan 4 hari. Sudah ada satu daerah di Papua, itu kalau berjalan ke tempat itu musim 4 hari 4 malam. Sekarang dibuat jalan, cuma 4 jam dari kota sampai ke daerah. Luar biasa saudara. Orang tidak mengenal peradaban mungkin pada waktu itu. Kita punya pemerintah yang baik. Satu yang saya mau katakan, kita punya pemerintah yang baik. Pemerintah yang memberikan keadilan, bukan hanya bagi Indonesia bagian tertentu, tapi sampai seluruh Indonesia. Memang tidak sempurna pemerintah kita, tapi pemerintah kita punya niat baik, punya goodwill, punya niat baik untuk mensejahterakan, memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kepada pemerintah demikian, harusnya kita berdoa bagi bangsa ini. Amin Bapak Ibu. Kita menaikkan permohonan dan doa dan syafaat kepada Tuhan bagi bangsa dan negara kita. Kita berdoa bagi Indonesia. Dan saya percaya ketika kita berdoa, maka kita akan menjadi takluk. Takluk apa? Kita akan menghormati. Kita akan mengasihi Indonesia. Saudara tahu di bangsa ini banyak orang-orang yang terluka. Karena ketidakadilan yang terjadi. Banyak peristiwa berdarah terjadi di Indonesia. Saya pernah menghadiri sebuah konferensi untuk bangsa. Lalu ada orang dari Papua disuruh berdoa bagi Indonesia. Sudah tahu dia tidak bisa berdoa. Pada waktu itu, dia bilang begini, Indonesia membuat hati saya sakit. Karena banyak keluarganya yang mengalami aniaya dan lain sebagainya pada waktu itu oleh penguasa. Tapi sudah tahu, peristiwa berdarah juga terjadi pada tahun 65, ya. Dan keturunannya dikucilkan. Padahal dia tidak tahu menau. Padahal ini salah sambung semuanya. Tapi karena propaganda yang salah, akhirnya satu keluarga, satu keturunan dikucilkan dan lain sebagainya. Banyak orang-orang yang terluka. Mungkin ada di antara kita juga mengalami diskriminasi dari kita TK dan SD. Ya, kita mengalami diskriminasi dan ada orang yang walau KTP-nya Indonesia, tapi dia tidak bisa mengasihi Indonesia. Dia tidak bisa berteman dengan orang yang lain suku, lain agama, dan lain sebagainya. Saudara, bagaimana dengan orang-orang seperti ini? Mungkin itu kita orangnya. Saudara bisa sembuh, saya percaya, di dalam nama Tuhan Yesus. Orang yang terluka sekalipun, ketika mengenal Injil dan kebenaran, itu akan disembuhkan dan diubahkan. Bahkan akan menjadi orang yang takluk dan mengasihi pemerintahnya. Dengan cara apa? Tidak ada cara lain selain berdoa bagi bangsanya. Layani bangsanya. Ketika saudara berdoa bagi Indonesia, ketika saudara melayani bagi Indonesia, maka hati Tuhan itu akan mengalir dalam hidup kita. Dan kita akan memberikan ampun, kita akan mengasihi, kita akan takluk kepada pemerintah Indonesia. Dan itu sudah dibuktikan oleh sejarah gereja. Kepada mereka yang menganiaya begitu hebat, mereka tidak membenci pemerintah yang ada di atasnya. Sebaliknya mereka berserah kepada Tuhan. Dan mereka menerima apa yang terjadi dalam hidup mereka. Inilah pengikut Kristus yang sejati. Ketika kita berdoa,
maka Tuhan akan membuat kita menghormati. Maka Tuhan akan membuat kita mengasihi Indonesia. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika kita berdoa bagi bangsa kita? Yeremia 29 ayat yang ke-7. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Yeremia 29 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu pada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yang kedua yang terjadi ketika kita berdoa bagi bangsa kita, bagi kota, bagi wilayah, bagi RT kita, ya. Maka yang akan terjadi apa? Akan ada kesejahteraan. Ini artinya akan ada kebaikan, akan ada pemulihan, akan ada pertolongan, akan ada jawaban doa, akan ada mujizat, akan ada berkat dari Tuhan. Ketika saudara dan saya berdoa bagi kota, bagi bangsa ini. Doa kita tidak hanya keluar lalu menembus plafon dan kembali lagi ke bawah. Suara kita tidak hanya mentok ke atas plafon kita. Suara doa orang yang benar, kata Alkitab. Itu besar kuasanya. Ketika kita berdoa, suara kita, tangisan kita, hati kita bagi Indonesia, itu akan menembus plafon di atas kepala kita. Suara kita akan terus naik menembus langit, awan di atas kepala kita. Dan sampai ke tahta Allah yang kudus. Air mata kita, kata Alkitab, ditampung di kirbatnya. Kita tidak pernah sia-sia ketika kita berdoa bagi Indonesia. Kita bukan pembuat kebijakan bagi bangsa ini. Karena kita bukan presiden, bukan gubernur, bukan bupati, bukan camat, lurah, RT, dan RW. Kita memang bukan siapa-siapa. Mohon maaf kalau ada Pak RT di sini, Bapak Ibu. Ya. RT itu adalah pejabat negara. Walau tingkat terendah, tetap pejabat, saudara. Harus kita hormati. Kita ini mungkin bukan orang apa-apa di pemerintah kita. Jangan salah, Bapak Ibu. Kita ini dipanggil untuk menjadi imam-imam Allah. Kamulah bangsa yang terpilih, kata Alkitab. Kamulah apa? Imamat yang rajani. Imam itu apa? Imam ini begini, Bapak Ibu. Ini bangsa, imam ada di sini, Tuhan di atas. Nah, imam ini di tengah. Imam ini adalah pengantara bagi bangsa, bagi orang, bagi pribadi kepada Tuhan. Ini panggilan yang luar biasa. Jangan kita berpikir kita ini bukan siapa-siapa. Kamu dan saya telah ditebus oleh Allah, dijadikan anaknya, dan dipanggilnya untuk menjadi pendoa syafaat, untuk berdoa bagi bangsa dan negara, menjadi imam kudus Allah, luar biasa. Jadi pendoa syafaat itu bukan segelintir orang di gereja. Mungkin ada orang yang bertugas berdoa syafaat di gereja. Tapi pendoa syafaat adalah saudara dan saya, semua kita. Kita dipanggil untuk berdoa bagi bangsa kita. Dan Alkitab berkata ketika kita hidup benar, maka doa orang benar itu besar kuasanya. Katakan amin. Jadi ketika saudara berdoa bagi Indonesia, bagi kotamu, bagi wilayahmu, bagi rukun tetangga, rukun warga di sekitarmu, itu luar biasa. Jangan saudara abaikan suaramu sampai ke tahta Allah yang kudus. Jangan saudara anggap sepele. Berdoalah mulai satu tarikan nafas. Apa artinya? Saudara berdoa, Tuhan pulihkanlah Indonesia. Tuhan ampunilah bangsa kami. Tuhan jamahlah Indonesia.
Di rumah kami sering saya pernah katakan, terjadi kecelakaan Bapak Ibu. Ya memang kecelakaan ini ya pasti karena kelalaian daripada pengendara. Tapi bisa saja ada roh maut yang ada di sekitar, di jalan itu. Ya, memang belum sampai ada kematian. Tapi sering kali, terakhir 1 minggu, 2 minggu yang lalu, orang mau belok begini, lalu indersin kencang, duar, brak. Itu suaranya sampai ke rumah saya. Dan pasti jatuhnya di rumah saya, di depan rumah kami maksudnya. Karena setelah pengkolan itu, disitulah kejadiannya. Sudah banyak betadin yang habis, saudara. Bukan karena betadin. Saya juga bilang sama istri, kita harus siap sedia P3K. Kalau kejadian begini, kita sudah siap. Ya. Tapi lebih dari itu, kita usahakan kesejahteraan. Kita mulai berdoa supaya Tuhan tidak ada kecelakaan, Tuhan berikan kewaspadaan. Kalau saya jadi ketua RT, saudara, ya, saya akan pasang itu di jauh-jauh hari, ya, di jalan itu. Hati-hati, sering terjadi kecelakaan. Ya. Sayangnya saya nggak ketua RT, ya. Entah bagaimana lah nanti, mungkin kita pasang bisa cetak banner lalu izin. Atau nanti itu belum. Saya kepikiran saja. Tapi minimal kita berdoa supaya tidak ada roh maut. Supaya orang hati-hati. Memang ini jalan kencang sekali sih. Lalu orang main belok. Ada kisah yang lucu juga saudara. Ibu-ibu naik motor. Entah bagaimana tabrakan. Dia pindah ke motor yang ditabrak itu. Saudara tertawa. Tapi hari itu tidak bisa tertawa kita. Ya. Jatuh semua sama-sama, gubrak. Dan sering kali terjadi. Saudara, kalau ada kejadian-kejadian begitu di wilayah saudara, jangan saudara abaikan. Saya nggak kenapa-napa ini. Kalau di sekitar saudara ada kerusuhan, orang pelajar suka berantem, ya, atau hal-hal yang membuat kekacauan, saudara dipanggil untuk berdoa. Amin. Ini kok mukanya bengong semua ya. Amin saudara? Amin. Nah aminnya yang begini nih. Aminnya yang mantap. Ya, saudara jangan diam saja. Mungkin ada kejadian narkoba di sekitar kita. Itu harus dipatahkan roh-roh narkoba. Roh-roh maut. Ya, lain sebagainya. Saudara dipanggil untuk menjadi imam. Kita bukan jadi mistik saudara. Ini bukan mistik. Bapak kayak dukun aja. Enggak. Peperangan kita melawan penguasa-penguasa di udara. Kata Alkitab, roh-roh jahat di udara. Ya. Kita berdoa dan lebih lagi kita mengusahakan kesejahteraan daripada kota kita. Saudara ingat, Yakobus 5 ayat yang ke-17. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-17 berbunyi demikian. Elia, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara, selain Elia, itu ada kisah di dalam Kejadian 18. Gak usah dibuka. Itu adalah kisah bagaimana Tuhan mau hancurkan Sodom dan Gomora. Karena bejatnya penduduk Sodom dan Gomora pada waktu itu. Tapi di situ ada satu orang namanya Abraham, bapak orang beriman. Dia bernegosiasi dengan Allah. Karena dia tahu di situ ada Lot, keponakan yang tinggal di situ, dan berdoa supaya Tuhan gak hancurkan kota Sodom dan Gomora. Saudara lihat, satu pribadi, satu orang namanya Elia, itu bisa, kata Alkitab, ketika berdoa hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. Ketika Abraham juga bersyafaat kepada Tuhan, dan Tuhan berkata, kalau ada 50 orang benar, maka aku tidak akan hancurkan Sodom dan Gomora. Bahkan Abraham bernegosiasi dengan Tuhan. Tuhan, boleh enggak Tuhan? 45.
40 Tuhan, 30, 20, sampai 10 orang. Kalau ada 10 orang benar yang bersyafaat bagi Sodom, maka Tuhan tidak akan hancurkan Sodom dan Gomora. Apa artinya Bapak Ibu dua kisah ini, Elia dan Abraham? Artinya doa kita didengar oleh Tuhan, doa kita dijawab oleh Tuhan, doa kita tidak menjadi sia-sia. Ketika orang benar, kata Alkitab, dalam ayat sebelumnya, ayat 16, Yakobus 5 ini ayat 16. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Lalu ayat 17, maka muncullah nama seorang Elia. Dan saya suka kata-kata setelah Elia dikatakan, Elia adalah manusia biasa, sama seperti saudara dan saya. Tapi Elia berdoa sungguh-sungguh, maka dia menjadi pengantara, dia menjadi imam antara bangsanya, antara pribadi dengan Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa daripada Elia. Saudara, hari ini walau nama kita bukan Elia, walau nama kita bukan Abraham, tapi kalau engkau hidup benar, kalau engkau berdoa dengan sungguh-sungguh, maka engkau punya panggilan yang sama menjadi imam Allah. Dan kita menjadi penentu nasib daripada sebuah wilayah, sebuah kota, sebuah bangsa. Ini tidak berlebihan Bapak Ibu. Jadi jangan kita berkata tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Kita bukan orang hebat. Kita bukan siapa-siapa. Salah saudara. Kita adalah imam yang dipanggil untuk berdoa bagi bangsa dan negara. Apakah doa menyelesaikan semuanya? Doa adalah permulaan akan tumbuhnya kebenaran, akan tumbuhnya kebangunan rohani. Kalau saudara dan saya berdoa bagi Indonesia, maka mata Tuhan akan tertuju kepada Indonesia. Maka mata Tuhan akan membangkitkan orang-orang benar atas Indonesia. Dan kalau ada orang benar yang memerintah Indonesia, maka sejahteralah bangsa kita. Saudara, kita nggak pernah berpikir akan punya presiden seperti Joko Widodo yang kurus, yang katanya pelanga pelongo, ya, tidak ada potongan menjadi pemimpin bangsa. Tapi apa yang dilihat oleh manusia, itu yang tidak dilihat oleh Allah. Allah melihat hati seorang manusia. Dan saya percaya Joko Widodo lahir, pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan lahir di Indonesia, itu karena doa orang benar. Karena ada orang yang berdoa bagi bangsanya. Dan kita tidak pernah berhenti berdoa bagi Indonesia. Amin saudara. Karena kita rindu akan lahir pemimpin yang lebih dahsyat lagi. Mungkin itu keturunan kita, mungkin itu anak cucu kita. Jadi kalau anak cucu kita punya ketertarikan di pemerintahan, sekolahkan saudara. Di akademi polisi, sekolahkan dia di mana? Di aparatur negara, agar dia menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Dan minimal hari ini kita berdoa bagi bangsa kita. Saya percaya doa orang benar besar kuasanya. Bahkan satu orang berdoa bisa membuat hujan tidak turun. Kita ini lebih daripada satu orang. Saya melihat di sini ada 20, 30, 40, 50-an, 40 sampai 50 orang. Mari kita bersepakat. Kita berdoa bagi bangsa kita hari ini. Kita tidak hanya merayakan Indonesia dengan memakai baju merah dan putih. Minta maaf, baju saya salah kostum. Kita tidak hanya merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Sebentar kita akan, Bapak Ibu diharap kalau tidak ada urusan, ya, tidak ada istri melahirkan, ya, anak sakit, kita tinggal sebentar. Ada makanan nanti yang disediakan oleh gereja dan beberapa
beberapa orang yang cinta Tuhan, ya. Saudara makan, lalu kita akan lomba di bawah, ya, untuk kebersamaan kita. Tapi tidak hanya cukup kita merayakan dengan lomba, dengan baju, dengan dekorasi yang baik seperti hari ini. Tapi lebih dari itu, kita mau merayakan kemerdekaan Indonesia dengan berdoa bagi bangsa kita. Kita mau menjadi imam Allah, imamat yang rajani. Ini panggilan yang luar biasa. Berdoa bagi sesama, berdoa bagi dirimu, berdoa bagi tubuh Kristus, berdoa bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita angkat pujian, kami umat-Mu, rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu Tuhan, oleh anugerah-Mu, ampunilah, oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhanku. Nyanyikan, suaramu sampai kepada tahtanya. Biarlah nyanyian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Kembalikan Tuhan kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Mari kita berdiri sama-sama, nyanyikan pujian ini dari awal. Kami umat-Mu, kami umat-Mu, rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu. mencari wajah. Kami mau berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, Jalan kami yang jahat. oleh anugerah-Mu, Oleh anugerah-Mu, ampunilah, mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Oh, oleh anugerah, mohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Kembalikan bangsa kami ya Bapa, kembalikan
karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti sulu. Bisakah kita berkata, oleh karena Indonesia, aku tidak dapat berdiam diri. Oleh karena Indonesia, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti sulu. Mari Bapak Ibu, 1, 2, 3 menit kita berdoa bagi Indonesia. Jangan tinggal tenang, jangan berdiam diri. Mulai bersyafaat bagi bangsamu. Mulai nyatakan apa yang menjadi kerinduanmu. Mulai jadi imam-imam besar Allah, imam-imam Allah yang maha tinggi. Mari kita bersuara, buka suaramu, nyatakan sesuatu kepada Tuhan. Ya Bapa, dengar doa kami, ya Bapa, dengar doa kami. Dengar doa kami. Haleluya. Mari kita bersama-sama. 1, 2, 3 kita bersyafaat bagi Indonesia. Engkau dengar seruan kami, ya Bapa. Ampunilah bangsa kami, pulihkanlah bangsa kami. Ampunilah Indonesia, ya Tuhan. Kalau ada darah orang benar yang jatuh di bangsa kami, yang menuntut keadilan Tuhan, biarlah perdamaikan darah-darah orang yang tidak bersalah ini. Ampunilah ya Tuhan, ampunilah ya Tuhan. Biarlah hukum ditegakkan dengan benar di bangsa ini. Ora bara 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 bara. Mari kita berdoa untuk hukum bagi bangsa kita bersama-sama. Untuk Polri, untuk TNI, untuk kejaksaan. Agar hukum tidak bisa dibeli. Tapi sebaliknya bagi seluruh bangsa Indonesia hukum yang adil. Tuhan tolonglah. Tuhan pulihkanlah bangsa kami ya Tuhan. Mari jamahlah ya Tuhan, jamah Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pulihkanlah Indonesia ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan pulihkan. Bagi Indonesia, amin. Boleh saya mengundang 3 orang untuk maju ke depan, lalu kita mau berdoa bersama-sama. Untuk Opung boleh maju ke depan, untuk Ibu Trivena dan Bapak Manto. Nanti kita mau berdoa untuk pokok-pokok doa. Yang pertama Opung mau berdoa buat pemulihan daripada kesehatan bangsa kita, agar ke depan ancaman daripada virus corona ini tidak lagi menjadi satu ancaman yang mengkhawatirkan, agar penduduk Indonesia dapat awas, divaksin, dan kita bebas daripada bahaya kesehatan. Lalu Ibu Trivena akan berdoa untuk ekonomi dari bangsa kita, supaya Tuhan pulihkan, supaya tidak ada krisis yang terjadi di bangsa kita.
supaya Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin yang ada di atas kita. Lalu Bapak Manto akan berdoa untuk pemulihan daripada maksud saya kita berdoa, Pak Manto nanti berdoa untuk pemilu yang akan datang. Akan terpilih satu pemimpin yang baru, para pemimpin yang baru. Kita berdoa dari presiden, gubernur, para menteri, bupati, sampai ke tingkat yang terendah yang ada di sekitar kita, RT dan RW. Kita berdoa agar pemimpin yang takut akan Tuhan yang akan dipilih. Orang yang benar yang akan memerintah negeri ini. Mari kita menghadap ke jemaat. Sebelum berdoa opung, kita angkat pujian ini. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami, kembalikan bangsa kami kepada haleluya. Ampunilah bangsa kami dan pulihkan dan pulihkan kembali. Mari kita dukung opung berdoa. Kita sama-sama mendukung. Haleluya. Ya Yesus. Baik yang ada di Romangun, baik yang ada di mana-mana Tuhan, yang mereka jalankan di tahun-tahun ini Tuhan. Biarlah Tuhan selalu turut bekerja di dalam COVID ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak ada kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami selalu tetap berdoa kepadamu Tuhan. Apa yang jadi keluh dan kesan kami Tuhan. Biarlah Tuhan dengarkan doa setiap anak-anakmu yang Tuhan yang sudah lalui ini Tuhan. Baik anak-anak remaja, baik anak-anak sekolah minggu, baik yang lainnya Tuhan selalu ada buat mereka Tuhan. Kami tahu Tuhan, anak-anak ini mau di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar mereka lebih merendahkan hati mereka Tuhan kepada-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak akan diam untuk mendengarkan doa-doa dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kepada khususnya Bapak Gembala kami Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan kesehatan buat mereka Tuhan. Yang menjalankan setiap harinya Tuhan. Biarlah Tuhan turut bekerja Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak ada apa-apanya di dalam dunia. Tetapi kami ada kerajaan sorga yang kami jalankan Tuhan. Yaitu sesungguhnya Allah kami adalah Allah yang besar. Allah yang berkuasa untuk melakukan anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pada siang hari ini Tuhan, kami musrahkan di dalam kami anak-anak-Mu Tuhan. Yang lemah Tuhan memberikan kekuatan. Yang sakit Tuhan memberikan kesembuhan. Sehingga kami berjalan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Begitu juga Tuhan, sebentar anak-anak-Mu ini Tuhan akan menyenangkan hati Tuhan di dalam rangka 17-an ini Tuhan. Biarlah Tuhan satu pun mereka tidak ada yang mengeluh dan tidak ada yang sakit. Kami berjalan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Inilah Tuhan satu pokok doa kami Tuhan. Kalau kami sudah menyerahkan hidup kami, kalau kami sudah menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan, Tuhan saja yang berkuasa Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Inilah Tuhan anak-anak-Mu yang selalu mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan dengarkan doa-doa kami ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kuasa-Mu besar daripada orang-orang yang di luar sana. Tapi kami percaya kuasa Tuhan ada bersama dengan kami Tuhan. Inilah Tuhan pokok doa kami dalam tangan-Mu. Dalam
Amin, amin. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami datang mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Kalau pada siang hari ini Tuhan kami bersama-sama berkumpul memuji memuliakan nama-Mu. Ya Karena Yesus. kemurahan dan kebaikan-Mu ya saja ya Tuhan. Kalau sampai saat ini Tuhan kami bisa Tuhan, oh Tuhan mendapat kemerdekaan daripada-Mu Tuhan. Ini karena anugerah-Mu saja Tuhan yang sudah berikan buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Sehingga pada saat ini Tuhan, oh Tuhan kami boleh merayakan kemerdekaan Tuhan. Oh Tuhan yang ke-77. Semuanya ini karena anugerah-Mu ya Tuhan. Pada siang hari ini kami berdoa Tuhan. Oh Tuhan untuk bangsa kami ya Tuhan. Bangsa Indonesia ya Tuhan. Bangsa yang kami cintai di mana kami tinggal di negeri ini ya Ya Tuhan. Yesus. Untuk itu mari Tuhan, Kau memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia ya Bapa. Tuhan, kiranya Kau memulihkan bangsa kami Tuhan, yaitu ekonomi kami Tuhan, Kau bangkitkan Yes. kembali ya Tuhan. Kau memberkati semua Tuhan rakyat-rakyat Indonesia, khususnya kayak berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami. Engkau memberikan hikmat akal budi dari sorga. Tuhan memberikan kemampuan Tuhan untuk pemerintahan kami, khususnya Tuhan kayak berdoa untuk yaitu Tuhan Bapak Presiden kami Tuhan yang tertinggi ya Bapak. Tuhan Kau memberkati wakil presiden kami Tuhan. Oh Tuhan Kau berikan kemampuan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Oh berikan Tuhan rasa takut kepada Engkau. Sehingga Tuhan beliau mampu memberkati bangsa Indonesia. Oh Tuhan Kau memberikan hikmat yang daripada-Mu agar mampu memberikan Ya Yesus. sukacita kepada semua rakyat Indonesia. Sehingga semua seluruh rakyat Indonesia merasakan oh Tuhan kemakmuran ya Bapa. Tuhan tolong juga Tuhan bagi para menteri pembantu presiden kami ya Tuhan. Para menteri ya Tuhan. Mari Engkau mau tolong ya Tuhan. Mereka bersatu padu Tuhan untuk memajukan bangsa ini dengan baik. Sehingga semua berjalan dengan baik dan lancar ya Bapa. Sehingga semua Tuhan, oh Tuhan bisa melakukan hal-hal yang baik untuk kebaikan bangsa ini ya Bapa. Oh Tuhan kami juga berdoa Tuhan buat Polri dan TNI Tuhan. Ya Yesus. Juga Tuhan agar mampu Tuhan Kau berikan hikmat takut kepada Engkau juga ya Tuhan. Sehingga semua Tuhan, oh Tuhan mereka melakukan hal-hal yang benar dan baik kepada oh Tuhan Amin, kepada rakyat amin. Indonesia ini Tuhan. Sehingga semua berjalan dengan baik ya Bapak. Amin. Tuhan memberkati Tuhan. Oh Tuhan berikan hikmat yang daripada-Mu. Kau pulihkan Tuhan ekonomi kami Tuhan. Supaya bangkit semua ya Bapak. Oh Tuhan bagi kami Tuhan rakyat Indonesia. Sehingga kami boleh merasakan oh Tuhan damai sejahtera sukacita yang daripada-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami menyerahkan bangsa kami ini hanya di Amin, dalam tangan Yesus. Engkau saja Tuhan. Amin, Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. "77 tahun bangsa kami merdeka. Segala ujian politik, ujian ekonomi, bahkan pandemi Tuhan kami lalui. Dan kami boleh kembali bangkit pada saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, mungkin sebentar lagi tahun depan negara kami akan menghadapi tahun politik. Tuhan Yesus, di situ banyak sekali bangsa kami menghadapi kegiatan politik ya Tuhan, untuk memperebutkan posisi ya Tuhan, yaitu baik presiden dan wakil presiden, bupati, gubernur, wali kota, bahkan pemilihan-pemilihan di daerah Tuhan. Semuanya akan dilakukan serentak. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan belas kasihan-Mu. Tuhan mengaruniakan keamanan, Tuhan mengaruniakan ketertiban bagi bangsa kami. Tidak akan terjadi huru-hara, tidak akan terjadi segala hal-hal yang mengkhawatirkan Tuhan. Bahkan Tuhan yang menimpa, bahkan memperburuk ekonomi bangsa kami. Tapi kami punya keyakinan yang besar karena kami punya Allah seperti Engkau.
negara kami akan kembali bangkit, negara kami akan semakin maju, negara kami akan semakin makmur. Tuhan, biarlah seluruh masyarakat Indonesia boleh mematuhi segala peraturan-peraturan yang akan dilakukan oleh bangsa kami dalam pemilihan umum. Tuhan juga memberkati yaitu lembaga yang sudah terbentuk, KPU. Tuhan, biarlah Tuhan orang-orang yang ada di sana adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang takut akan Tuhan. Kau memberkati Tuhan dari pimpinan KPU, semua staf, bahkan dari tingkat pusat maupun sampai daerah. Tuhan